Halo anak-anak, apa kabar? Sudah siapkah kalian untuk belajar kali ini? Kita akan masuk ke pelajaran 1.1 untuk mengidentifikasi informasi tentang fabel. Sudah siap? Tujuan pembelajaran kita kali ini agar kamu mampu mengidentifikasi informasi tentang cerita fabel. Ayo kita mulai belajar. Anak-anak, kita simak penjelasan lebih lanjut informasi tentang fabel. Cerita fabel termasuk jenis cerita rakyat. Fabel adalah cerita rekaan yang semua tokohnya terdiri atas binatang yang berperilaku seperti manusia. Berikut bagian-bagian yang terdapat dalam sebuah cerita fabel, yaitu tokoh dalam dongeng fabel adalah nama hewan yang disebutkan dalam cerita. Contohnya ayam, kelinci, monyet, harimau, dan hewan-hewan lainnya. Karakter dalam dongeng fabel adalah sifat yang dimiliki tokoh dalam cerita. Contohnya sifat baik, yaitu sabar, rajin, baik hati, dermawan, murah hati, dan lain-lain. Dan juga sifat tidak baik, yaitu malas, sombong, nakal, jahat, pemarah, dan lain-lain. Latar dalam dongeng fabel, yaitu yang pertama tempat. Suasana dalam cerita atau tempat di cerita tersebut, yaitu contohnya hutan, di pinggiran sungai, dan gunung. Dan berikutnya adalah waktu, menunjukkan keterangan waktu, contohnya siang, malam, atau pagi. Amanat dalam dongeng fabel adalah pesan yang terkandung dalam cerita. Tidak boleh mengejek, bersikap dermawan, tidak boleh angkuh, sifat kasar tidak akan membuahkan hasil yang baik. Fabel juga adalah cerita yang singkat, memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan, yaitu pesan moral dan bersifat untuk mendidik. Anak-anak, simaklah ciri-ciri umum informasi tentang fabel berikut ini. Ciri-ciri umum informasi tentang fabel yaitu suatu kisah yang merupakan karangan atau hayalan benak. Berikutnya, tokoh utamanya adalah hewan. Karakter tokoh pun beragam seperti protagonis, antagonis, tirtagonis, dan deutragonis. Perselisihan cerita fabel juga menyerupai persoalan manusia loh. Latar belakang, tempat, dan waktu. Dan juga mengandung pesan moral. Fabel juga adalah cerita yang singkat, memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan moral dan bersifat untuk mendidik. Berikut adalah jenis-jenis fabel dan pengertiannya, yaitu fabel Nusantara. Adalah cerita fabel yang terkenal hingga penjuru Nusantara. Berikutnya fabel internasional. Adalah cerita fabel yang berasal dari salah satu negara dan terkenal hingga ke seluruh penjuru dunia. Berikutnya fabel alami. Adalah cerita fabel yang mengikuti sifat karakter hewan tersebut. Contoh, rubah yang licik, kelinci yang cermat. Berikutnya fabel tidak alami. Adalah cerita fabel yang tidak mengikuti sifat karakter hewan tersebut. Contohnya, domba yang suka berbohong dan buaya yang suka menolong. Berikutnya, fabel koda. Adalah cerita fabel menunjukkan pesan secara pasti dan biasanya ditunjukkan di akhir cerita. Dan juga fabel tanpa koda. Adalah cerita fabel yang tidak menunjukkan pesan secara pasti, tetapi ditunjukkan secara terisyarat di dalam cerita tersebut. Berikutnya, fabel jenaka. Adalah cerita fabel yang berisi cerita lucu dan memicu para pembaca untuk tertawa. Dan juga fabel tragedi. Adalah cerita fabel yang berisikan cerita sedih dan memicu para pembaca untuk ikut merasa sedih atau prihatin. Dan juga fabel romantis. Adalah cerita fabel yang berisikan cerita romantis dan juga rasa cinta. Dan fabel heroik. Adalah cerita fabel yang menceritakan aksi heroik atau pahlawan dan perjuangannya. Anak-anak, mari simak teks berikut ini agar kita lebih mengerti dan jelas mengidentifikasi cerita fabel. Kadal dan ular air.
Pada suatu masa di tepi kolam nan dalam, duduklah seekor kadal kecil. Cuaca yang sejuk ditambah rimbunan pohon menemani kegiatan kadal. Hari itu kadal ingin mencari suatu kegiatan baru yang dapat mengisi waktu luangnya. Dia pun berjalan-jalan di sepanjang tepi kolam. Hingga suatu ketika, ia melihat ada sesosok makhluk di dalam air yang bertubuh ramping dan berbadan panjang. "Hai kadal, apa yang kau lakukan? Mengapa kau hanya diam saja di sana?" tanya ular. Ternyata dia adalah ular air yang sedang berenang di kolam. Sontak kadal menjadi takut karena ia pikir akan dijadikan santapan oleh ular air. "Tidak perlu takut, aku sudah banyak makan ikan sedari pagi. Aku sudah sangat kenyang," ucap ular air kepada kadal. Kadal yang mendengar hal tersebut lega seketika. "Aku sedang bingung. Aku sangat ingin mencoba hal baru dalam hidupku, tetapi aku tidak tahu harus berbuat apa," balas kadal. "Bagaimana jika kau mencoba menyeberangi kolam ini? Apa kau sudah pernah melakukannya?" tanya ular air. Kadal menjawab bahwa dirinya terlalu takut untuk menyeberangi kolam karena kolam tersebut terlihat sangat dalam baginya. "Tidak perlu takut, aku dapat menolongmu. Sekarang kau carikan seutas tali, lalu lilitkan tali tersebut pada ekorku. Nanti kau berpegangan pada tali tersebut dan mulai berenang bersamaku," jelas ular. Kadal yang sangat bersemangat dengan segera mencari seutas tali, kemudian melakukan apa yang dikatakan ular air tadi. Mereka berdua mulai masuk ke dalam kolam dan ular air berenang memimpin kadal yang berada di belakangnya. "Aku takut ular," ucap kadal dengan lirih. Ular air menjawab, "Tak usah khawatir, aku di depanmu menjagamu." Selama di perjalanan menuju tepi lain dari kolam tersebut, muncul niat jahat ular air untuk menenggelamkan kadal. Ular berpikir untuk melepaskan tali dan membiarkan kadal mati tenggelam. Namun sial, burung alap-alap sedang mencari makan dan melihat kadal yang merupakan makanan kesukaannya. Burung tersebut memangsa kadal dan juga ular sekaligus karena tali yang mengikat keduanya. "Wah, aku mendapatkan bonus," ucap burung alap-alap saat menyambar kadal dan ular air bersamaan. Ular air yang panik berusaha melepas ikatan tali tersebut, tetapi gagal. Hingga akhirnya kadal dan ular air mati menjadi makanan burung alap-alap. Niat ular air untuk menolong kadal berubah seketika menjadi niat buruk. Hal tersebut membawa kerugian bagi ular air, sampai akhirnya keduanya mati karena kejahatan seseorang. Jauhkanlah diri kita dari niat jahat kepada orang lain. Berbuat baik akan berbuah kebaikan. Begitu pula sebaliknya, perbuatan jahat akan berakhir dengan malapetaka. Anak-anak, ini dia ciri-ciri umum tentang cerita fabel. Suatu kisah yang merupakan karangan atau hayalan belaka, contohnya ular dan kadal dapat berperilaku layaknya manusia dan tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Tokoh utamanya adalah hewan, contohnya kadal, ular, burung alap-alap. Karakter tokoh pun beragam seperti protagonis, antagonis, tirtagonis, dan deuteragonis. Contohnya protagonis adalah kadal, antagonis ular, deuteragonis adalah burung alap-alap. Berikutnya, perselisihan cerita fabel juga menyerupai persoalan manusia. Contohnya, niat baik ular yang berubah menjadi niat buruk yang menyebabkan kerugian untuk kedua belah pihak dan keduanya mati karena kejahatan orang lain. Dan juga latar belakang tempat dan waktu. Contohnya di pinggir kolam, di suatu hari. Dan juga cerita fabel mengandung pesan moral. Contohnya berbuat-buat akan berubah kebaikan. Begitu pula sebaliknya, perbuatan jahat akan berakhir malapetaka. Anak-anak, simaklah catatan tambahan berikut ini.
Catatan, tokoh protagonis adalah tokoh utama sebagai tokoh yang mendukung cerita, biasanya mempunyai karakter yang baik. Dan juga tokoh antagonis, yaitu tokoh penantang cerita, biasanya berkarakter yang jahat. Dan juga tokoh tirtagonis, yaitu tokoh pembantu yang kehadirannya mendampingi keberadaan tokoh protagonis dan juga antagonis. Dan juga tokoh deuteragonis, tokoh lain yang berada di pihak tokoh protagonis. Peran ini bersama protagonis menyelesaikan suatu permasalahan dalam cerita. Anak-anak, berikut unsur lengkap cerita fabel, yaitu tema, keuntungan dan kerugian yang dialami oleh tokoh yang terdapat dalam cerita, yang menjadi akibat dari perbuatan tokoh tersebut. Dan juga latar. Latar adalah tempat cerita fabel pada umumnya, biasanya hutan, sungai, atau gunung. Dan juga tokoh. Tokoh utama yang terdapat dalam cerita hanyalah sebatas tokoh binatang yang memiliki sifat seperti manusia. Berikutnya, penokohan. Tokoh binatang digambarkan dengan jelas memiliki sifat seperti manusia, seperti sifat baik dan sifat buruk. Selanjutnya, alur. Pada umumnya, cerita fabel menggunakan alur maju dan juga sudut pandang. Pada umumnya, cerita fabel menggunakan sudut pandang orang ketiga yang mengetahui semuanya. Dan juga amanat. Amanat yang bersifat sangat pasti. Jika pihak yang baik selalu mendapatkan keuntungan, dan jika pihak yang jahat selalu mendapatkan kerugian. Anak-anak, pelajaran 1.1 sudah selesai. Sekarang kerjakanlah latihan yang terdapat dalam buku kegiatanmu. Ayo semangat terus untuk belajar.